Masih stay at home kan? Nggak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Hari ini kita mau ibadah lagi. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin tuh minggu Paskah kan. Karena minggu kemarin minggu Paskah, berarti Tuhan Yesus udah bangkit buat kita. Hari ini Cici mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca dulu ya di Kisah Rasul 1 ayat 3-8. Ayo buka Alkitabnya. Kisah Rasul 1 ayat 3-8. Kita baca bareng-bareng ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gimana, udah lihat videonya? Nah, tadi kata Tuhan Yesus apa? Kita tuh harus jadi saksi. Bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu adalah memberikan kesaksian atau berita tentang yang kita alami. Menurut kalian bersaksi itu susah gak sih? Nah, Cici mau tanya dulu, kalau minta tolong sama Tuhan susah gak? Kalau kita ada kesulitan atau misalnya ada yang susah, ada yang gak ngerti pelajaran, pasti kita minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan kan? Dengan gampangnya kita minta tolong, "Tuhan tolong dong." Nah, kalau kesulitan kita udah selesai, kadang-kadang kita seringnya lupa langsung sama kesulitan yang Tuhan udah bantuin. Nah, kita tuh mulai hari ini mau belajar buat menceritakan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, bersaksi itu gak susah, gak harus jago ngomong, gak harus jago Alkitab, tapi tinggal ceritain aja kebaikan Tuhan Yesus yang udah Tuhan lakuin sama kita. Misalnya Tuhan udah nolongin kita, udah ngebantuin kita di pelajaran, atau udah ngelindungin kita, udah memberi kesehatan, udah memberi kekuatan, udah menyertai. Pokoknya banyak banget pertolongan Tuhan di hidup kita. Nah, makanya itu dari situ kita bingung gak bersaksi? Padahal kalau misalnya mau dihitung-hitung ya, pertolongan Tuhan di hidup kita tuh banyak banget, gak terhitung. Dari misalnya bangun pagi kita masih bisa bernafas, itu aja itu udah salah satu kebaikan Tuhan. Nah, kita bersaksi ke siapa coba? Kita bisa bersaksi ke orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, sekarang kan gak boleh kemana-mana ya, harus di rumah terus. Bisa bersaksi ke Dede, atau Koko, Cici, atau Mama, Papa, atau Oma, Engkong yang ada di rumah. Nah, firman Tuhan hari ini yang mau Cici sampaikan, kita mungkin gak hafal Alkitab, gak jago Alkitab, gak jago ngomong, bukan pendeta, bukan orang-orang yang pintar firman Tuhan, tapi menceritakan kebaikan Tuhan itu gak harus jago. Kayak Cici aja cerita sama kalian, gampang kan?
cuman ngomong aja kayak ngobrol biasa. Nah, dengan kita bersaksi, kita itu bisa ngebantuin orang lain lebih mengenal nama Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus tadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau misalnya kita bersaksi, kita itu bisa ngebantuin orang lain kenal sama Tuhan Yesus. Siapa tahu orang lain itu mau jadi murid Tuhan Yesus juga. Oke, makanya mulai sekarang kita harus belajar menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bangkit buat kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan kepada orang lain Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami juga mau belajar bersaksi buat terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Nah, ada yang ketinggalan nih ayat Alkitabnya, Matius 28 ayat 19-20 ya, karena kalian kan stay at home, jadi nggak apa-apa ya lebih panjang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, karena minggu depan kita masih belum bisa beribadah di gereja, maka tetap kalian akan beribadah di rumah dan guru-guru kalian akan mengirimkan video kepada kalian ya. Kalian tetap beribadah di rumah, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan ya, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Jaga kesehatan kalian dan kalian percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kalian. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi sekali lagi untuk minggu depan kalian belum bisa beribadah di gereja, kalian masih beribadah di rumah kalian masing-masing. Tetapi sekali lagi, kalian jangan sedih, kalian jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Amin. Haleluya.